Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat diskusi hukum, bertemu kembali dengan channel pendidikan ini. Tema yang kita angkat hari ini adalah surat sebagai alat bukti perkara perdata. Langsung saja kita simak penjelasannya. Surat sebagai bukti dalam perkara perdata berbeda dengan surat sebagai alat bukti di dalam perkara pidana. Surat dalam perkara perdata diatur dalam pasal 164 HIR, sedangkan di dalam perkara pidana diatur dalam pasal 184 KUHP. Dalam perkara perdata, surat sebagai urutan yang pertama sebagai alat bukti. Sedangkan di dalam perkara pidana, yang menjadi urutan pertama adalah keterangan saksi. Namun perlu diketahui bahwa alat bukti yang ditempatkan pada urutan pertama belum pasti memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat dari bukti lainnya. Karena yang akan menilai kekuatan alat bukti di persidangan adalah hakim, dan semuanya juga dikaitkan dengan alat bukti yang lainnya. Penempatan urutan masing-masing alat bukti bukan berarti kebetulan, melainkan mengandung makna terkait dengan prinsip pembuktian yang diatur dalam hukum acara perdata dan juga hukum acara pidana. Dalam hukum acara perdata, pembuktian pada prinsipnya ditujukan untuk mendapatkan kebenaran formil, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa perkara perdata, bukti surat pada umumnya memegang peranan yang cukup penting, meskipun tidak dapat diartikan pasti selalu menang. Jadi walaupun ada bukti surat yang peranan penting, tapi kalau ada bukti suratnya selalu menang tidak. Tetapi ini nanti akan dinilai dari pembuktian dari masing-masing pihak. Berbeda dengan hukum acara pidana, di sini untuk pembuktiannya mencari kebenaran material, sehingga di sini keterangan saksi orang-orang yang melihat, mengalami dan mendengar ataupun mengetahui tentang suatu peristiwa pidana memiliki peranan penting dalam proses pembuktian. Hakim akan menilai bukti berdasarkan sifat dan peranannya terhadap peristiwa hukum yang didapatkan oleh para pihak. Dan pada umumnya, memang bukti surat dalam bentuk akta otentik memegang peranan penting dalam pembuktian perkara perdata. Pada pasal 1867 KUHP Perdata menyebutkan bahwa pembuktian surat dilakukan dengan tulisan-tulisan yang bersifat autentik maupun dengan tulisan di bawah tangan. Tulisan inilah yang selanjutnya dalam proses pembuktian disebut dengan akta. Dan di sini dibagi menjadi dua, yaitu akta autentik dan akta di bawah tangan. Jadi dalam pembuktian surat di persidangan ada akta autentik dan akta di bawah tangan. Pasal 1868 KUHP Perdata menyatakan akta otentik adalah akta dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu di tempat mana akta itu dibuat. Jadi ini akta itu bisa dibuat atau dibuat oleh atau di hadapan. Jadi dibuatnya oleh pejabatnya atau dibuat di hadapan pejabat umum yang berkuasa. Akta otentik ini memiliki kekuatan buktian formil karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk membuatnya, dan kekuatan pembuktian material yang isinya dianggap benar sampai dengan dibuktikan sebaliknya. Jadi akta otentik ini isinya akan selalu dianggap benar karena memang itulah kekuatan pembuktian dari nilai akta otentik, dan harus ketika disanggah nanti harus dibuktikan sebaliknya. Hakim terikat dengan alat bukti dalam kategori akta autentik kecuali mampu dibuktikan sebaliknya. Pihak yang memegang akta autentik tidak perlu menambahkan bukti lainnya, dan beban pembuktian berbalik kepada pihak lawan untuk membuktikan bahwa yang dinyatakan oleh akta autentik tersebut tidak benar. Di sini memberikan suatu pengertian bahwa ketika ada pihak mengajukan bukti autentik, jika akta autentik itu dibantah, maka pihak yang membantahlah yang harus membuktikan bahwa akta autentik tersebut tidak benar. Sebagai
hal yang ini menguatkan ini. Jadi nanti tidak selalu ketika akta otentik itu apa yang tidak dibenarkan. Contohnya, apakah dalam pembuatan akta otentik tersebut ada perbuatan melawan hukum. Itu salah satu contoh untuk membuktikan akta otentik tersebut tidak benarnya. Asas pembuktian yang menyebut bahwa satu alat bukti tidak dapat membuktikan tentang suatu peristiwa tidak berlaku terhadap bukti surat dalam perkara perdata. Jadi kalau ada satu bukti tidak bisa dapat membuktikan harus ada dua alat bukti atau minimal dua alat bukti, di sini tidak berlaku dalam asas pembuktian dalam perkara bukti surat dalam perkara perdata. Para pihak cukup mengajukan satu alat bukti saja jika bukti dalam kategori otentik atau di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh pihak lawan, maka ia bisa dinyatakan menang oleh pengadilan. Jadi alat buktinya akta otentik atau akta di bawah tangan namun diakui pihak lawan, itu bisa dinyatakan menang oleh pengadilan. Namun dengan syarat bahwa alat bukti surat tersebut memiliki relevansi yang erat dengan peristiwa hukum yang didalilkan. Contoh, jika ada atau otentiknya ada perjanjian jual beli, tapi jual belinya adanya di bawah tangan, tidak ada dibuat AJB, tapi diakui oleh pihak, otomatis itulah bisa digunakan untuk menyatakan memenangkan sengketa yang ada di pengadilan walaupun bukan AJB. Ataupun hanya AJB, tapi AJB itu diakui tidak bisa disangkal, itu juga akan memenangkan perkara di pengadilan. Jika akta otentik diselubungkan oleh bukti lawan, jadi ternyata walaupun dia mengajukan akta otentik, tapi ternyata bisa dibuktikan ada unsur perlawanan hukum atau yang tidak benar, maka kekuatan pembuktian formilnya menjadi hilang dan jatuh menjadi bukti permulaan sebagaimana akta di bawah tangan, dan oleh karena itu memerlukan bukti tambahan yang lain. Jadi ketika ada suatu perjanjian ternyata dibantah bahwa ternyata di situ ada penyalahgunaan kewenangan atau mungkin hal yang perbuatan melawan hukum, nah, ini akan menjadi perjanjian, akan menjadi bukti permulaan. Oleh karena itu yang mengajukan akta otentik perlu juga mengajukan alat bukti yang lainnya, bukti tambahan. Sekarang kita bahas akta di bawah tangan, yaitu akta yang dibuat oleh para pihak yang menerangkan suatu peristiwa tertentu, kejadian atau hal tertentu, dan ditandatangani oleh para pihak yang berkepentingan tersebut. Sebagai dimaksud dalam pasal 1875-1877 KUH Perdata, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan terkait dengan akta di bawah tangan. Yang pertama yaitu apabila isi akta di bawah tangan itu diakui oleh para pihak yang disebut sebagai para pihak yang menandatangani akta tersebut, maka kekuatan pembuktiannya sempurna seperti hanya kekuatan akta otentik. Jadi akta di bawah tangan ini sama dengan akta otentik kekuatannya apabila diakui isinya oleh orang yang bertanda tangan di akta tersebut. Namun apabila tanda tangan dipungkiri atau disangkal, maka pihak pemegang akta wajib membuktikan kebenaran akta tersebut dengan bukti-bukti lainnya. Jadi kalau Anda mengajukan bukti di persidangan akta di bawah tangan, maka jika itu disangkal oleh pihak lain atau pihak lawan, Anda wajib membuktikannya bahwa benar bahwa akta tersebut ditandatangani oleh yang bersangkutan. Oleh karena itu maka sering di proses persidangan, ini walaupun mengajukan akta otentik ataupun mengajukan akta di bawah tangan masih mengajukan bukti yang lain karena untuk menghindari adanya sangkalan ataupun dibuktikan lain terkait dengan akta yang diajukan tersebut. Dalam pasal 1881 ayat 1 sub B dan 2 dan pasal 883 KUH Perdata menyebutkan beberapa tulisan yang bukan kategori akta tapi dikategorikan sebagai bukti di persidangan, yaitu surat-surat yang tegas menyebut tentang suatu pembayaran yang telah diterima. Jadi surat yang menyebut tegas tentang pembayaran yang telah diterima. Yang kedua, surat-surat yang dengan tegas menyebut bahwa catatan yang telah dibuat adalah untuk memperbaiki atau kekurangan di dalam suatu alat hak dalam kurung titel bagi seorang yang untuk keuntungan siapa surat itu menyebutkan suatu perikatan. Jadi ada catatan perbaikan ya, gitu. Yang ketiga, catatan-catatan dicantumkan oleh seorang kreditur pada suatu alas hak yang selamanya dipegang. Jika apa yang ditulis itu merupakan suatu pembebasan terhadap debitur. Ini juga saya di kategori surat.
Catatan-catatan yang dicantumkan kreditur pada salinan suatu alas hak atau tanda pembayaran, asal saja salinan atau tanda pembayar ini berada dalam tangan debitur. Baik, dari 4 hal ini ada satu catatan kami sering dibuat surat pernyataan. Orang mengatakan menerangkan pernyataan aja, menerangkan A, B pemilik tanah, C pemilik tanah, D pemilik tanah, itu dibuatkan. Yang buat berapa orang dalam bukti pernyataan. Dan ini kalau kita lihat, bahwa itu bukan bagian dari apa yang dimaksud di dalam bukti surat sebagian dalam pasal 1881 dan 1883. Oke, itu tadi penjelasan dari kami. Saya ucapkan terima kasih masih setia dengan channel Diskusi Hukum. Jika ada pertanyaan dan saran, silahkan disampaikan di kolom komentar. Kami akan mencoba menjawab pertanyaan yang disampaikan. Terima kasih dan sampai bertemu kembali di video kami yang akan datang.